Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alifa Mumtazah dari Unit 2A akan membahas video tentang budaya politik Indonesia, khususnya mengenai dukungan terhadap RUU Perampasan Aset sebagai salah satu upaya memberantas korupsi di Indonesia. Kalau kita perhatikan di berita televisi atau media sosial, seringkali kita mendengar ada pejabat atau orang tertentu ya yang terlibat kasus korupsi. Setelah menjalani proses hukum, mereka biasanya akan dihukum dong atau dipenjara. Namun, banyak masyarakat yang bertanya, kalau uang yang dicuri belum kembali semuanya, apakah hukumannya sudah cukup? Pertanyaan inilah yang menjadi alasan mengapa RUU Perampasan Aset banyak didukung oleh masyarakat. Masyarakat sangat berharap negara tidak hanya menghukum pelaku korupsi saja, tetapi juga mengambil kembali harta atau aset yang diduga itu hasil dari korupsi tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari, uang negara adalah uang rakyat dong. Uang tersebut berasal dari pajak dan berbagai sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membangun jalan, sekolah, rumah sakit, serta berbagai fasilitas umum lainnya. Nah, mengapa RUU itu sangat penting? Korupsi bukan hanya soal hilangnya uang negara, dampaknya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Misalnya, ketika dana pembangunan sekolah dikorupsi, maka RUU ini sangat penting. Korupsi bukan hanya soal hilangnya uang negara, dampaknya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Misalnya, ketika dana pembangunan sekolah dikorupsi, maka ruang kelas yang seharusnya dibangun menjadi tertunda dong. Ketika dana kesehatan disalahgunakan, pelayanan kepada masyarakat juga bisa menurun. Karena itu, banyak orang berpendapat bahwa memenjarakan koruptor saja belum cukup. Negara juga harus berusaha mengembalikan kerugian yang telah mereka lakukan. RUU Perampasan Aset hadir dengan tujuan memperkuat kemampuan negara dalam melacak, menyita, dan mengembalikan aset yang berasal dari hasil tindak kejahatan. Nah, mereka itu gak akan bisa menikmatinya dengan enak aja gitu. Jadi, dengan adanya aturan yang lebih jelas, diharapkan pelaku kejahatan tidak bisa lagi menikmati hasil korupsi yang mereka lakukan. Secara sederhana, aturan ini dilakukan agar memberikan pesan bahwa korupsi tidak hanya memberikan keuntungan ya, bukan hanya pelaku yang dihukum, tetapi harta hasil kejahatannya juga harus diambil kembali untuk kepentingan masyarakat. Agar lebih mudah dipahami ya, mari kita lihat contoh yang sering terjadi di Indonesia, negara kita tercinta ini dong. Dalam beberapa kasus korupsi besar, pelaku memang berhasil tangkap dan dipenjara. Namun, proses mengembalikan seluruh aset yang berasal dari hasil korupsinya itu seringkali tidak mudah. Ada aset yang sudah dipindahkan ke tempat lain, ada yang atas nama orang, bahkan ada yang sudah diubah menjadi bentuk investasi atau properti lah ya. Akibatnya, negara membutuhkan waktu yang lama untuk mengembalikan kerugian tersebut. Bayangkan, jika uang miliaran rupiah yang dikorupsi sebenarnya bisa digunakan untuk memperbaiki sekolah, membangun jalan desa, memberikan bantuan sosial, atau bahkan menambah fasilitas kesehatan. Ketika uang itu hilang, masyarakatlah yang paling merasakan dampaknya karena itulah banyak masyarakat, akademisi, dan organisasi anti korupsi mendukung hadirnya RUU Perampasan Aset. Mereka berharap negara memiliki alat hukum yang lebih kuat untuk mengembalikan hak masyarakat yang telah dirugikan akibat korupsi. Kesimpulan dari saya, dari pembahasan tadi kita dapat memahami ya bahwa RUU Perampasan Aset bukan hanya tentang menghukum pelaku korupsi. Tujuan utamanya ya adalah memastikan bahwa hasil kejahatan tidak bisa dinikmati oleh pelakunya dan dapat dikembalikan kepada negara. Dalam konteks budaya politik Indonesia, dukungan terhadap RUU Perampasan Aset ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin peduli terhadap transparansi, keadilan, dan pemberantasan korupsi. Masyarakat tidak hanya menjadi penonton, tapi juga ikut mengawasi dan memberikan masukan terhadap kebijakan yang dibuat.
Sebagai generasi muda, kita juga harus memiliki peran yang penting ya. Kita dapat mulai dari hal-hal yang kecil seperti bersikap jujur, tidak melakukan kecurangan, serta mendukung upaya pemberantasan korupsi. Nah, jadi kesimpulannya itu semakin kuat aturan untuk mengembalikan aset hasil kejahatan, semakin besar pula peluang negara untuk memulihkan kerugian dan menggunakan kembali uang tersebut untuk kepentingan rakyat. Dengan begitu, pembangunan dapat berjalan lebih baik dan manfaatnya ya bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari pemahaman saya tentang budaya politik Indonesia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.